الأمل كان وكان الفرح دايم وعشر الأمل كان مقادير مقادير يا قلب العنا مقادير وش ذنبي أنا مقادير يا قلب العنا مقادير وش ذنبي أنا مقادير وتمضي حياتي مشاوير واتمنى الهنا مقادير وتمضي حياتي مشاوير واتمنى الهنا مقادير مقادير يا للهوى كيف المحبة تهون كيف النوى مقدر يونس العيون يا للهوى كيف المحبة تهون كيف النوى مقدر يونس العيون نظرة حنين وأحلى السنين نظرة حنين وأحلى السنين عشنا وعشنا يا قلب الحزين مقادير مقادير يا قلب العنا مقادير وش ذنبي أنا مقادير يا قلب العنا مقادير وش ذنبي أنا مقادير وتمضي حياتي مشاوير واتمنى الهنا مقادير وتمضي حياتي مشاوير واتمنى الهنا مقادير مقادير يا للهوى كيف المحبة تهون كيف النوى مقدر يونس العيون يا للهوى كيف المحبة تهون كيف النوى مقدر يونس العيون نظرة حنين وأحلى السنين نظرة حنين وأحلى السنين عشنا وعشنا يا قلب الحزين مقادير مقادير يا قلب العنا مقادير وش ذنبي أنا مقادير يا قلب العنا مقادير وش ذنبي أنا مقادير وتمضي حياتي مشاوير واتمنى الهنا مقادير وتمضي حياتي مشاوير واتمنى الهنا مقادير مقادير كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالجل كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالغل
حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جئت بالحق رسول الهدايا يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب Allah. Harapan yang nyata, hidup bahagia, cinta yang utama di hati semuanya. Denganmu ya Rasul, rindu untuk bersama. Padamu ya Rabbi, terkabul semoga. Ya Bashir al-Khair ya Rasulullah. Ya Dalil an-Nur ya Habib Allah. Ya Habib al-Qalbi ya khair al-baraya ya li jita bil haqqi rasul al-hidayah ya Rasulullah ya Habib Allah ya Rasulullah ya Habib Allah. Oh ya Jamalu ya Jamalu, oh ya Jamalu ya Jamalu, oh ya Jamalu ya Jamalu, Sidana Nabi ya Jamalu. Oh ya Jamalu ya Jamalu, oh ya Jamalu ya Jamalu,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur senantiasa kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam rangka acara pengukuhan kerukunan keluarga besar Nenek Peno dan dirangkaikan dengan acara Maulid Akbar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa salawat beserta salam kita selalu haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memimpin umat Islam, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Terima kasih saya ucapkan atas kehadiran tamu undangan yang meluangkan waktunya menghadiri acara pengukuhan pengurus kerukunan keluarga besar Nenek Peno Labaing, Tonrangan, yang dirangkaikan dengan peringatan Maulid Akbar Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun rangkaian acara yaitu: pertama, pembukaan oleh pembawa acara. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Hikmah Latif SPD. Tiga, pelantikan dan pengukuhan pengurus kerukunan keluarga besar Nenek Peno Labaing yang SK kepengurusan akan dibacakan oleh Saudari Nasriani. Keempat, sambutan dari Sape selaku ketua terpilih sekaligus ketua panitia Maulid Akbar. Kelima, ceramah hikmah maulid sekaligus pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Ustaz Sulfajar Najib Haddade MSOS. Dan terakhir, penutup. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum memulai ke acara berikutnya, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ibu Hikmah Latif SPD. Kepada yang terhormat, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah لقد كنتم في رسول الله أسوة حسنة لمن
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Hikmah Latif SPD yang telah melantunkan ayat suci Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dapat mengambil kebaikan dari lantunan ayat Allah Subhanahu wa taala dan acara Maulid ini berjalan dengan lancar. Selanjutnya, pelantikan dan pengukuhan pengurus kerukunan keluarga besar Nenek Penola Baing yang SK kepengurusan akan dibacakan oleh Saudari Nastriani. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya membacakan surat keputusan Kerukunan Keluarga Besar Nenek Penola Baing KKBNP Tonrangeng, Sekretariat Kampung Tonrangeng dalam RW 1 RT 1 Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacu Kiki Kota Parepare Sulawesi Selatan. Berikut surat keputusan nomor 01 garing KKBNP garing 2022 tentang pengangkatan kepengurusan Kerukunan Keluarga Besar Nenek Pono Baing KKBNP Tonrangeng masa bakti tahun 2022-2027. Ketua Kerukunan Keluarga Besar Nenek Penola Baing Tonrangeng Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacu Kiki Kota Parepare menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan, menetapkan, pertama, mengangkat mereka yang nama-namanya tercantum pada lampiran surat keputusan ini untuk menduduki jabatan, baik selaku koordinator seksi maupun anggota pengurus pada kepengurusan Kerukunan Keluarga Besar Nenek Penola Baing KKBNP Tonrangeng masa bakti tahun 2022-2027 dan selanjutnya bisa dipilih kembali dan melanjutkan pekerjaannya selama dia bersedia bekerja untuk periode berikutnya. Kedua, memberikan tugas mereka yang telah diangkat poin pertama tersebut di atas untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam organisasi keluarga KKBNP dengan berpedoman pada uraian tugas yang telah dirumuskan dan ditetapkan. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Tonrangeng pada tanggal 10 Oktober 2022. Tertanda Kerukunan Keluarga Besar Nenek Pono Baing KKBNP Tonrangeng, Ketua Kerukunan, cap stempel, tertanda Sape Hamid. Selanjutnya, berikut daftar nama-nama pengurus organisasi Kerukunan Keluarga Besar Nenek Penola Baing KKBNP Tonrangeng periode tahun 2022-2027. Sebagai pembina sekaligus penasehat, Haji Basri Burahima dan Haja Jumiati Rahimin. Ketua Sape Hamid. Sekretaris Jamaluddin. Bendahara Umum Radia Haja Mursida. Pembantu Bendahara Wilayah Polman Nasriani Alimuddin. Pembantu Bendahara Wilayah Parepare Haja Narti Bahar. Dan Pembantu Bendahara Wilayah Parepare Irma Hamid. Dimohon kesediaan untuk yang telah saya sebutkan namanya, silahkan mengambil tempat di panggung.
Selanjutnya, untuk seksi-seksi. Seksi acara dan perlengkapan dikoordinatori oleh Muhammad Fadli Munira. Silahkan mengambil tempat. Untuk seksi informasi dan komunikasi, Koordinator Hasma Nurdin. Silahkan untuk mengambil tempat. Seksi penelusuran dan penulisan silsilah kerukunan dikoordinatori oleh Bapak Syahrir Talete. Silahkan. Dan untuk seksi pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia, bidang usaha dan ekonomi, sebagai koordinator Ibu Nurhayati Sape. Dimohon kesediaan untuk semua nama-nama yang telah saya sebutkan tadi untuk mengambil tempat di atas panggung. Kami minta Tante Jimata yang bagi, kasih kita satu-satu. Oke. Selanjutnya dimohon kesediaan untuk Ibu Haja Marta untuk membagikan surat keputusannya. Silahkan diberikan satu persatu mulai dari Bapak Ketua Kerukunan. Iya. Kembali saya ucapkan bahwa Bapak Ketua Kerukunan di sini adalah Bapak Sape Hamid dan sekretaris adalah Bapak Jamaluddin dan Bendahara Umum Radia Haja Mursida. Terima kasih. Dan inilah pengurus-pengurus inti dari keluarga besar Kerukunan Keluarga Besar Nenek Pono Labaing KKBNP Tun Rangang untuk masa bakti periode tahun 2022-2027. Demikian, terima kasih. Demikianlah surat keputusan dari Kerukunan Keluarga Besar Nenek Pono Labaing KKBNP Tun Rangang yang telah ditetapkan pada tanggal 10 Oktober 2022. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya saya kembalikan ke MC. Itulah tadi pengukuhan pengurus Kerukunan Keluarga Besar Nenek Pono Labaing. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya marilah kita mendengarkan sambutan dari Ketua Kerukunan Keluarga Besar Nenek Pono Labaing kepada Bapak Sape. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama, tidak ada kata lain kecuali rasa syukur kita yang diperbesar. Syukur ki maraja nasaba angka mana mopi nalia di Singapura Allah Subhanahu wa taala nekia naretoki kesempatan untuk hadir, dan saya pastikan kita juga dikasih nikmat iman sehingga kita hadir bersama-sama di sore hari ini di tempat yang cukup sederhana ini untuk menyaksikan pelantikan dan pengukuhan Kerukunan Keluarga Besar kami Nenek Pono Labaing.
Jadi asal-usul keluarga besar ini, Nenek Peno Labaing. Nenek Peno itu adalah asli orang Tondrangan. Jadi nenek kami pernah juga menyatakan bahwa kalau kita asli orang Tondrangan, kok kenapa tidak ada tanah kita? Kok asli itu Tondrangan kina semenegak dega tanata. Maka daki nulle nenek Tarjolo bangomopah. Kemungkinan besar nenek kita masih bodoh, tidak tahu apa-apa. Yang jelas dia hanya sementara hidup di dunia ini dan tidak pernah berpikir dalam wataknya ingin memiliki harta. Dan syukur alhamdulillah inilah yang diturunkan kepada cucunya, yang mudah-mudahan di antara kita semua dalam kerukunan keluarga ini tidak ada masalah harta. Tidak ada masalah harta, karena itu silsilah keluarga kami dibilang Nenek Peno. Ini Labaing. Kalau kami bicara Labaing, kakek kami ini adalah keturunan Maradiah, Puang dari Mandar. Tapi kami tidak menyampulkan, tidak menyimpan hal itu. Kita hanya kenal Nenek Peno dari Tondrangan. Nenek Labaing ini bukan kita lupakan, karena setiap kami ke Tanah Mandar itu kita dipanggil Maradiah, tinggi derajatnya. Tapi kita tidak perlu derajat. Kita tidak perlu derajat karena kenapa? Kalau Allah Tuhan kita meletakkan kebahagiaan itu di ketinggian derajat, maka yang bahagia di dalam dunia ini adalah orang-orang yang mempunyai derajat yang tinggi. Kalau Tuhan meletakkan kebahagiaan juga di harta, maka kita yang kurang mampu, kurang rezeki dalam segi materi, maka yang berhak berbahagia adalah orang-orang yang kaya. Begitu juga dengan kalau Allah meletakkan kebahagiaan ini di jabatan, maka yang perlu dan berhak yang bahagia adalah orang yang mempunyai kesempatan memangku jabatan dan amanah. Tetapi Tuhan Maha Adil meletakkan kebahagiaan dalam hati. Olehnya itulah yang diturunkan dari nenek moyang kami. Ketika kamu mampu selalu bersyukur, maka kebahagiaan itu akan selalu ada dalam dirimu. Hidup ini adalah simple. Umur Nabi kita cuma 63 tahun. Kalau dalam 63 tahun, di usia 17 tahun, di usia 12 tahun kita sudah menanggung beban dosa ketika kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran dan aturan agama kita, maka dosa kita sudah dicatat. Jadi 62 berarti usia kita untuk melakukan kesempatan melintasi dunia ini sebagai hal persinggahan dalam kehidupan kita hanya 51 tahun untuk diberikan kesempatan kita untuk mengumpulkan kebaikan-kebaikan. Orang tua kami, saya secara pribadi, tunggu dulu. Ternyata tadi ada yang protes, kenapa maulidnya terlambat. Ingat, maulid itu bukan perayaan. Tidak seperti dengan hari raya. Kalau hari raya, perayaan Idul Fitri tanggal 12 harus dilaksanakan tanggal 12. Tidak boleh tanggal 13, tidak boleh tanggal 11. Tetapi ini adalah merupakan peringatan di mana kita selalu mengucapkan rasa syukur mengingat Nabi kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kiranya kita mentauladani etika-etika dalam kehidupannya. Maka inilah yang kita lakukan, siarkan. Walaupun ada yang berpendapat bahwa ini adalah bid'ah, terserah mereka berpendapat, tapi kita tidak usah saling menyalahkan. Yang jelas kita hanya memperingati, kita mensiarkan apa yang telah dilakukan Nabi kita, junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tadi ada yang protes, kok bungkusannya bukan kertas mika-mika, bungkusannya cuma kertas koran. Ini menggambarkan bahwa kita ini hidup yang mungkin orang tua kita tidak memiliki kesempatan untuk banyak hartanya. Maka ini mencerminkan bahwa kita hidup ini di rumah panggung yang orang tua kita tidak mampu beli tripleks untuk bikin kamar. Sehingga kertas koran inilah yang dibelikan kanji. Ibu kasih kamar yonroi matinro anak-anak. Makanya saya kumpulkan saudara-saudara ini dalam ajaran ini bahwa Rasulullah saja Nabi kita sudah dipastikan masuk surga, akhlaknya terpuji. Jika melakukan hal-hal suatu kebaikan, tidak semua orang suka. Ada yang benci, ada yang setengah-setengah suka, ada yang suka sekali. Apalagi kita ini manusia biasa.
Apalagi kalau seorang Sape, anaknya Waami, anaknya siapa sih yang kenal punya rumah panggung, kebetulan tiangnya juga sudah ukiran bukan karena ukiran sengaja, ukiran karena nanti ber. Jadi ini pola pikir saya mau bentuk oleh masyarakat kita. Kalau kita dari asal kita, kalau hanya melalui pemikiran kita bahwa yang bisa sukses itu karena ini paradigma yang salah sebenarnya di mata kita. Ini yang perlu dirubah. Karena terkadang kita ini bahwa paradigma orang-orang yang sukses itu hanya orang-orang yang mampu memiliki jabatan. Salah. Paradigma kita orang-orang yang sukses itu hanya orang-orang yang mampu mengumpulkan harta. Salah. Yang dimaksud dengan kesuksesan itu ketika kita mampu dan ada kesempatan untuk melakukan hal-hal yang baik untuk semua orang. Jadi itu paradigma itu kita rubah. Jangan selalu kita menganggap bahwa suatu kesuksesan ketika orang mampu mendapatkan suatu jabatan. Orang sukses itu ketika mampu mendapatkan suatu harta yang banyak bergeliman, materi yang banyak. Salah. Karena tolak ukur kebahagiaan itu tadi yang saya sampaikan dahulu bahwa bukan tolak ukur dari harta, jabatan, pangkat dan lain-lain. Tolak ukur kebahagiaan itu ketika kita mampu memperbesar rasa syukur kita, memperbanyak rasa sabar dan keikhlasan kita, maka insya Allah rasa syukur itu akan datang. Rasulullah pernah bersabda bahwa barang siapa yang meringankan segala bentuk urusan sesamanya, maka saya jamin, maka Allah akan menjamin segala bentuk, segala urusannya akan juga dimudahkan, termasuk dengan kematiannya. Maka tolak hidup kita itu yang kita pakai. Kalau hanya selalu kita berpikiran dengan materi, jangan salah. Kalau kita sendiri orang-orang yang sama, kita mempunyai kehidupan yang kurang beruntung dari segi materi, kalau kita pola pikirnya bahwa hanya orang-orang yang beruang yang mampu memiliki jabatan, salah. Karena jangankan kalau kita mempunyai anak cucu kita, sampai mati kita, sampai anak cucu kita tidak akan memperoleh suatu jabatan dan amanah yang kita bisa berikan kepada mereka. Karena kita kasih pola pikir yang salah, pola didik yang salah. Karena kita selalu menyampaikan suatu hal bahwa orang-orang yang bisa sukses itu, orang-orang yang bisa memegang jabatan dan amanah dan tanggung jawab yang besar adalah orang-orang yang memiliki harta dan segalanya. Salah. Jadi mulai dari sekarang saya selalu menyampaikan bahwa setiap kesempatan, setiap manusia memiliki kesempatan yang sama. Setiap manusia memiliki kesempatan yang sama. Itu tergantung dari kita masing-masing. Kalau Fajar menyatakan bahwa yang berjuang kalah dengan yang beruang, salah. Kita patahkan itu. Kita ubah bahwa yang berjuang mampu menang ketika melawan yang beruang. Jadi melalui ini, bukannya saya juga sebenarnya begini, tanpa jadi anggota DPRD saya bukan kampanye, saya hanya memberikan motivasi gerak ini karena perjalanan hidup saya itu cukup parah. Saya rasa semua tahu kalau Waami itu, kalau orang tua saya itu dulu selalu memberikan etika dan pendidikan moral yang baik kepada anak-anaknya. Pola pertama dia selalu menyampaikan, nak, dari komelo komadecing dek gagawat di mujama banda lempu. Kalau ye komelo komadecing dek gagawat di mujama nak banda lempu. Sabak lempu mi idi wat din na boleh kita. Yakin ketika kita melakukan hal-hal yang baik bagi orang yang banyak, ketika kita melakukan hal-hal yang baik bagi orang banyak, maka Allah akan menunjukkan dan mempertemukan kita dengan orang-orang yang baik pula. Coba kita pikir dari belakang, siapalah Sape? Nah, Sape itu adalah Waami. Waami nega siasa Waami, dia tu kami sengi. Nega ya sengi sia lebih-lebih patupoli mitoli-toli. Lebih-lebih pada kata misengi. Tetapi keyakinan saya bahwa ketika kita melakukan hal-hal yang baik dengan rasa keikhlasan, bahwa kita akan juga dipertemukan orang-orang yang baik. Dan itu terjadi dalam kehidupan saya. Kenapa saya bisa kenal dengan namanya Dr. Rosek, mengangkat saya jadi supir pribadi selama 3 tahun. Saya berhenti dengan baik-baik dan alhamdulillah komunikasi masih baik. Kemudian dia menikah dan alhamdulillah mendapatkan rezeki seorang suami yang sekarang dilantik menjadi anggota DPRD Kota Parepare. Semua orang-orang baik. Ketemu dengan Bos Cancang, pemilik toko Perima.
Orang baik pula ketemu sama, bersahabat lagi dengan Pak Sape, bahkan menganggap saya sebagai sapu siseng kalau dipanggil sapu siseng. Ini sih siapa? Saya ketemu dengan Bapak Bogar, Bapak Selancandi ketemu. Lebih parah lagi terakhir saya ketemu namanya Bapak Haji Samsul Latandro. Sekarang dia kirimkan surprise. Ini besar sekali ini, Bos. Jadi tidak ada kerugian bagi kita untuk pola pikir dan paradigma hidup kita rubah. Tidak ada salahnya. Dan itu kunci sukses. Itu tadi, jika ingin berteman dengan orang-orang baik, ingin berteman diselimuti juga dengan orang-orang baik, maka lakukan hal-hal yang baik. Itu kunci kesuksesan adalah yang pertama tadi itu adalah kejujuran. Namun dek gaga peddi, namun dek gaga pedje, namun dek gaga berak ko bolai ko lempu le pojokka insyaallah. Aku lempu. Paradigma ini lagi yang kita rubah. Sekarang manusia menganggap bahwa rezekinya itu terletak di pekerjaannya. Salah. Kalau kita selalu menganggap bahwa rezeki daleku gajiku aku gejamaku menurut salah. Coba kalau kita punya rezeki di pekerjaan, coba itegare Umar, saudara kita Umar, punya pekerjaan atau tidak? Tapi dia masih hidup sampai sekarang. Berarti dia masih punya rezeki, berarti rezeki datangnya dari Allah. Kalau kita menganggap bahwa pekerjaan itu letaknya rezeki, salah. Yakin bahwa rezekimu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua, rencana Allah jauh lebih baik dibanding rencana manusia. Kalau Pak Sape dulu caleg 2019, andai kata terpilih maka tidak ada warung. Kalau jadi anggota DPRD sendiri tidak dapat gaji, tidak mempekerjakan orang-orang, tidak mempekerjakan orang-orang sekitarnya, tidak mempekerjakan keluarganya. Tetapi Allah Maha tahu bahwa siapa tahu Pak Sape jadi anggota DPR, siapa tahu mencaci pangai. Siapa tahu Pak Sape kok jadi anggota DPR kok menjadi perampok kok. Siapa tahu Pak Sape kok menjadi anggota DPR kok menjadi Firaun kok. Maka Allah punya rencana. Saya yakin bahwa Allah punya rencana yang sangat baik bagi saya. Maka Allah menunjukkan maka doa Sape otok komele. Saya bangun pagi, duduk-duduk di tanggul. Saya senter laut ke luas. Ya Allah, berikanlah saya otak dan pikiran yang cerdas seluas lautan ini. Muncul akal saya, bikin rumah panggung satu untuk warung kopi. Untuk warung kopi. Ternyata sahabat-sahabat orang tua saya ini di luar sana, Pak Samsul Latandro, Pak Bogar bawa Pak Sape, kalau warung kopi melo mibu ko tu pece ini dek gaga tolo minum kopi. Tapi syukur alhamdulillah iko Pak Sape kak biasa toy moli lo bola mu mandre, mu pandre lawa, mu pandre nasubale, mu pandre tunubale, maga musa di ko tunubale na mu balu goro. Oke bos, balu na tunubale, alhamdulillah. Itu teman sukses kan? Alhamdulillah. Kesuksesan itu bukan karena saya banyak uang, dek gaga diku kurang kandingnya lillahi ta'ala. O kurang kandiku maku kue 150 sih disabu. Iya, 150 sih disumpah demi Tuhan. Rekening 00640103 150 sih disabu ini. Kamu pirak bos canca mititega yang makan kau penremu sape. Kan seperti itu. Jadi kalau bukan kita yang merubah karakter hidup kita, maka insya Allah anak cucu kita juga tidak akan bisa berubah dan tidak pernah akan menjadi seorang yang bisa kita jual namanya. Anggota Pak Sape melolada menjadi anggota DPRD. Tidak, sumpah demi Tuhan saya tidak menginginkan. Dengan sangat itu macam ada menjadi anggota DPR. Tetapi saya kasihan kepada masyarakat karena anggota DPRD itu hanya memperjuangkan. Ini kan belok memperjuangkan. Kalau kalkulator hanya memikirkan keuntungan semata. Kalau dianggap bahwa DPRD itu ketika kita menjadi anggota DPRD itu adalah sebuah pekerjaan, salah. Anggota DPRD itu adalah tempat pengabdian yang memiliki jiwa sosial yang tinggi. Dek tua kadama besar kak. Cuma saya ini belajar sama Ustaz. Kalau Ustaz pernah menyatakan bersedekah di waktu kaya itu biasa, bersedekah di waktu kurang mampu itu luar biasa. Jadi di situ maka aja mel, dia juga di gue masih deke lebih matandra derajamu kok sisa berupiah dia mau letak pangkat atau para lu di sisa berupiah nama lengi lebih tinggi derajamu daripada orang yang memiliki harta miliaran rupiah tapi tidak mampu melakukan apa-apa. Saya tidak pernah bangga memiliki keluarga yang banyak uangnya, tidak. Saya tidak pernah bangga memiliki keluarga yang pejabat, tidak. Buat apa punya keluarga kaya? Buat apa punya keluarga yang
yang mempunyai jabatan. Kalau tidak bisa kita gunakan jabatan dan hartanya, rugi kita. Kau angka 10 lota makanya, angka 10 loku sogi, si ciku itu dek to. Angka goro si ciku angka jabatan na, dek to elo aja dek bangga. Kalau dia tidak mampu menggunakan harta dan jabatannya kepada keluarga kita. Nah rekutannya ini si gata-gata kegan apa le? Masa orang lain yang mau datang bantu kita? Seperti itu. Jadi kita bersama-sama. Jadi saya ini sebenarnya mempunyai cita-cita yang tinggi dan mungkin tidak orang lain yang memikirkan. Pertama, penerangan saya pikirkan ini, bagaimana saya bisa memiliki uang untuk mengirim 2 orang anak ke Kediri kampung bahasa Inggris. Melolak dekat kiri anak-anak totonrangan lo kampung bahasa Inggris Kediri. Untuk apa? Untuk belajar bahasa Inggris selama 3 bulan. Setelah dia kembali kirim lagi 2. Setelah dia kembali kirim lagi 2. Maka tonrangan ini saya mau jadikan kampung bahasa Inggris. Kita jadikan kampung bahasa Inggris. Akhirnya uang datang di tonrangan. Tidak perlu jauh-jauh ke kampung Kediri. Ada di tonrangan kampung Inggris. Seperti itu pola pikir kita. Ada nih rumah kada. Pas apa yang ke rumah ber 5 liter talunga suami nanti mencejitai salah. Tapi itu juga harus kita lakukan. Tetapi tujuan utama kita membantu orang, bagaimana tidak memiliki ketergantungan sama kita. Bagaimana caranya orang sukses gara-gara kita. Itulah yang dimaksud orang yang sukses. Karena membuat orang sukses itu jauh lebih baik daripada orang yang sukses. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan pertemuan ini, paradigma dan pola pikir kita semua menyatu, bahwa harta itu, jabatan itu tidak membuat kita apa-apa ketika kita diberikan amanah dan tanggung jawab dan kita tidak gunakan ke hal-hal yang baik. Dan saya jamin diri saya, kalau tabalu ya saku kusaliweng, insya Allah ya kungka maka dapat apa sape lo wajai. Semua kepala dinas di kota Parepare maupun mantan kepala dinas, ya kungka pura malanga di 10 Sabu ini sarang langsung live YouTube. Kalau ada yang pernah memberikan uang kepada Pak Sape 10.000 rupiah, maka saya ganti 1 juta. Kalau engkau kepala dinas, engkau camat, engkau lurah, engkau kepala bidang, pura nalek duit Pak Sape 10 saya liang isi di juta. Begitu juga dengan caleg. Sebelum saya jadi politikus, karena kenapa saya jadi politikus? Karena itu adalah langkah untuk memperjuangkan mereka supaya saya mempunyai power untuk kita semua. Kenapa Pak Sape terlambat sekolah? Tidak ada kata terlambat sekolah. Ketika saya berpikir bahwa orang tonrangan ketika mempunyai persoalan hukum, dia tidak mampu membayar seorang lawyer, maka Pak Sape harus terjun sekolah hukum untuk menjadi lawyer, untuk menjadi pendamping hukum masyarakat tonrangan secara cuma-cuma. Itu. Jadi bukan karena saya sekolah, saya mau kaya, tidak. Saya sekolah untuk mendapatkan sertifikat halal untuk mendampingi ketika ada keluarga saya, ada masyarakat tonrangan ini bermasalah dengan hukum, maka saya bisa dampingi secara cuma-cuma. Itu. Jadi hal-hal yang baik itu yang selalu saya pikirkan, dan saya sangat beruntung hidup di dunia ini, tinggal di pesisir pantai, dapat seorang perempuan yang berjiwa malaikat dari gunung, yang mampu memberikan kritikan dan saran kepada saya. Karena itu kesuksesan seorang suami ada di tangan wanita, ada di tangan pendampingnya. Dan alhamdulillah Tuhan menitipkan perempuan yang baik kepada saya, namanya Nurhayati dari Kabupaten Ngendrekang. Dan alhamdulillah dia sudah memberikan saya 4 orang anak, dan alhamdulillah semua sehat walafiat. Karena ajal itu sudah ditentukan, tidak bisa dimajukan. Ketika umur kita mau panjangkan, maka perbaiki hubungan silaturahmi dan memperbanyak sedekah, itu saja. Mungkin seperti itu. Mudah-mudahan di antara kita semua paradigma hidup kita ubah semua. Jangan selalu berbicara bahwa ya anu melok mencaji wali kota mega dina, ubah itu kata-kata. Ya anu melok mencaji wali kota karena visi misinya itu baru oke. Ya anu melok mencaji caleg mega dina, ubah itu salah, jangan terima. Ya anu melok mencaji caleg, kalau ada yang lebih baik daripada saya silahkan pilih. Kalau ada yang lebih mentok daripada saya, silakan pilih. Karena saya sebenarnya bukan yang terbaik. Saya hanya orang yang selalu berusaha bagaimana caranya saya supaya bisa berbuat baik. Saya tidak pernah mengakui diriku bahwa saya yang terbaik, tidak. Karena itu setan tidak bisa menggoda kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Maka setan akan menggoda hati kita, menganggap diri kita bahwa kitalah yang paling baik dan kitalah yang paling beriman. Ingat,
tobatnya seorang maksiat lebih dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada sombongnya orang mukmin. Mudah-mudahan paradigma hidup kita, loyalitas pemikiran hidup kita berubah. Kita kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi. Mungkin itulah yang sampai saya sampaikan menjadi motivasi bagi anak-anak kita. Maka dia namo topat di miwat di tuma deceng yang penting pajau aku si balempu api go ku pagi deceng nak keguna tuo memondor di bo na limoy umurut tak 60 na tahun tan laporo de na rapi umurut tak 100 tahun na sabak ku na rapi 100 tahun umurku man rasa-rasanya anakku matu si bapuku. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Sape selaku Ketua Kerukunan Keluarga Besar Nenek Peno. Acara selanjutnya yaitu ceramah hikmah Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan disampaikan oleh Ustaz Sulfajar Najib Haddade Emsos. Kepada yang terhormat, waktu dan tempat dipersilahkan. Nalamana ni nangik bahaku Ustaz Sape. Iya. Angkada aga nama tu samping nalamana ni Pak Ustaz Yase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya doakan panjang umur taatnya. Amin. Yang jawab salam saya insyaallah 2023 ini semua hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang jawab salam saya yang belum dapat jodoh mudah-mudahan segera mendapatkan jodoh terbaiknya. Baik anak dara maupun kalolo. Amin. Maco tu pi jandai si badudai. Saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Yang kami hormati Ketua Kerukunan Keluarga Besar Nenek Pono Labaing, dalam hal ini kakanda kami Pak Sape beserta jajarannya. Yang kami hormati imam dan pegawai syarah, yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidik, yang kami hormati teman-teman penyuluh agama, yang kami hormati ayahanda kami Pak Haji Ilyas. Beliau adalah orang tua kami di Kementerian Agama, mentor kami, guru kami. Hadirin wal hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar kita semua di tahun baru ini? Ya, sehat alhamdulillah. Ibu, sehat Ibu? Anak sehat? Alhamdulillah. Suami sehat? Alhamdulillah. Cicilan tak?
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terpuji syukur marada di fung Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita hadir bersama-sama untuk peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pada bulan ini sebenarnya sudah masuk Jumadil Akhir. Tapi yang namanya peringatan Maulid kapan saja bisa kita lakukan. Maulid itu bisa dilakukan, yang penting ada beberapa hal yang harus dihadirkan. Yang pertama ada pembacaan ayat suci Al-Quran. Tadi sudah dibacakan oleh qari'ah kita, istriku tercinta. Ya, jadi Pak Sapi juga tadi sudah memperkenalkan istrinya tercinta. Di balik kesuksesan seorang suami ada seorang istri yang senantiasa mendampingi, dan itu betul. Betul tidak Pak Sapi? Dan saya juga tidak mau dikalah. Alhamdulillah. Yang kedua, boleh bermaulid, yang penting ada sirah nabawiyah. Apa itu sirah nabawiyah? Kisah Nabi yang diceritakan. Dan insya Allah sebentar ini kurang lebih 3 jam ke depan. Wah, maka dia si bah. Dia pernah ceramah tuh bah nih. Iya. Iya. Yang penting yang kedua ada sirah nabawiyah, kisah Nabi yang diceritakan. Nah, kurang lebih di dalam balasan dikatakan walamma tamma min hamlihi shahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah tuwfiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah naiya wa tusukuna tampukanna nabi sallallahu alaihi wasallam 20 pola di siagai ada masa haroe leli pamasina fung Allah subhanahu wa ta'ala ambokna amanna dia sangi Abdullah di Madinah. Jadi 2 bulan umurnya di Muhammad dalam kandungan ibunya, leli pamasina fung Allah ta'ala ambokna dia sangi Abdullah. Jadi maulid itu adalah menceritakan tentang momen dan waktu kelahiran. Kalau maulud adalah sosok yang diceritakan. Ya, saya tanya lagi, saya ulang kembali. Apa bedanya maulid dengan maulud, Ibu? Pak? Maulid dengan maulud. Eko maulid angka sokok na. Eko maulud ni. Maulud itu adalah orang yang dilahirkan, sosok yang dilahirkan. Siapa sosok dilahirkan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu Pak Bu, esenge maulu artinya orang yang dilahirkan. Bagaimana sosok waktu kita dilahirkan? Nabi Muhammad beda dengan orang yang lain Pak Bu ketika dilahirkan. Pertama itu Nabi waktu dia jangangi, pertama Siti Aminah tidak merasakan yang namanya sakit. Pada umumnya ibu-ibu waktu melahirkan, ibu waktu kita melahirkan sakit atau tidak? Senyum ki. Wih, senyum nah ibu. Tolong. Wih, kasih naik. Wah, tobat nak kasih puang. Pajak nak. Sekalinya 2 bulan sudah lahir. Wih, malis. Ini. Jadi Aminah ketika melahirkan Nabi Muhammad, Siti Aminah tidak merasakan sakit. Apalagi tanda kenabian dari Nabi, ketika Nabi lahir, yelo Nabi tak pura di sunnah nih. Pura sudah di sunnah. Ada sini bapak-bapak. Pas apa? Kita semua di sini Pak. Nanti mungkin usia besar baru di sunat. Ya Nabi tak sallallahu alaihi wasallam ketika lahir sudah dalam keadaan di sunat. Jadi maulud itu menceritakan awal kejadian kita. Maulu. Itu tuh tak maulu Bu, bapak ibu, waktu tadi maulu kita yang dilahirkan, dulunya awalnya kita tidak ada gigi. Betul. Digagai sita. Ya. Yang kedua, mata belum terlalu sempurna melihat. Ya, akal tidak sempurna. Tidak bisa mengingat. Ya, waktu tak jadi bapak ibu, semua yang ada dilakukan serba bantuan dari orang lain. Terutama ibu kita, orang tua kita.
Makanya Pak Bu nanti kong ketonasan nang pas sampai umurnya sampai 100 tahun, maka dia disebutkan maulu nih. Sebab maga maulu karena dia kembali kepada ketika dia dilahirkan. Waktu tahu umur bayi sampai umur 100 mencaji anak-anak gitu memang. Waktu tak dia cajikan degagai sita. Sekalinya sudah umur 100 tahun, hilang lagi gigi. Dulu waktu tak umur bayi, mata tidak sempurna melihat. Ketika umurnya sudah 100 tahun, dia nulemah kita. Waktu na umur bayi, tidak bisa melakukan sesuatu perkara kalau bukan bantuan orang lain. Begitu juga nanti ketika umur 100 tahun, dia tidak bisa melakukan apa-apa kecuali bantuan orang lain. Waktu na anak agak-agak naruntu, iya nandre. Toh? Acuilan na naruntu, nandre. Olok-olok naruntu, nandre. Kalau mana aku misalkan ada tainya, kadang-kadang juga. Mudah-mudahan ini Nabi menganjurkan kepada kita. Minta sama Allah, mudah-mudahan tidak sampai umur tak pada umur yang uzur. Insyaallah. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Boleh bermaulid. Yang ketiga adalah ada ceramah sementara berlangsung. Saya tadi datang sekira dibawa di rumahnya Jipa sampai ya, acara kecil-kecilan. Ternyata Masya Allah, ya, luar biasa besar sekali pada acaranya. Ya, saya memang sudah ada tadi saya persiapkan untuk momen tahun baru ceramah. Ternyata konsepnya tadi saya putar-putar apa nanti konsep saya ini. Ya, alhamdulillah. Kemudian yang keempat, boleh bermaulid. Yang penting ada hubungan silaturahmi. Dan kita hadir ini tidak lain tujuannya adalah bagaimana mengeratkan hubungan silaturahmi. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dijamin rezekinya, maka hendaklah dia memperbaiki hubungan silaturahmi. Tidak salah ini kalau ada orang maulid, ada semua ini, ada semua simbol-simbolnya ini Bapak Ibu. Kalau orang bermaulid identik dengan apa? Pertama telur. Itu sifatnya telur bundar, bulat. Dia nang kediase, dia nang kediawa. Artinya kita jadi manusia jangan pernah menjadi orang yang sombong. Betul tidak? Apa yang mau kita disombongkan? Kekayaan sementara, jabatan sementara, harta sementara, istri sementara. Iya. Makanya jangan kalau jadi manusia, jangan jadi manusia yang sombong, mabang, macing. Jadi kalau ada nanti orang ini pulang dari maulid nama bangka mopi, sombong-sombong mopi, makura-kura telo itu pas sampai. Perlu ditambah kita lona. Iya. Kemana mau telo tay bu? Angkana. Alhamdulillah. Iya. Sifatnya telur itu apa? Di dalam dan di luarnya halus. Di luarnya telur halus, di dalamnya juga lembut. Begitulah karakternya Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Apalagi Ustadz identik orang korban maulid, selain telur ada burak. Yang tadi diceritakan filosofinya, kenapa bukan manik-maniknya ini biasanya itu yang gambar-gambar berwarna. Ada surat kabar, ya, dibungkus. Ini pohon pisang memberikan makna, ini pisang dia tidak akan mati sebelum memberikan manfaat. Bahkan ketika pisang itu sebelum berbuah kemudian ditebang, kalau mana itu sih memang. Bahkan ketika dalam keadaan dia tumbang, dia tetap memberikan buah. Makanya ibaratnya kita sebagai manusia, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling bermanfaat kepada sesama manusia. Apalagi Ustadz identik kalau orang bermaulid, soko. Ya, soko. Jadi soko itu simbol silaturahmi, kedekatan. Jadi perbaiki silaturahmi tak. Ya. Jadi kalau ada orang nanti ini pulang dari maulid atau yang kamu pisi bombe, berarti makura kurang, makura soko na. Ya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam,
Ya Habib salam alaika salawatullah. Barakah tu salawat Bapak Ibu kalau kita dengarkan orang muazin di masjid mengucapkan kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita ambil kedua jempol tangan kita ini, ya, kemudian dibacakan salawat. Di dalam kitab I'anatul Talibin engkana Pak Guruang Andre Guruta. Itu kita terima Pak Bu. Oke, sama-sama nanti ya. Kalau sudah saya ucapkan kita semua baca. Marhaban bika ya habibi wa qurrata aini Muhammad ibni Abdillah sallallahu ala Muhammad. Pak Kolingin ke deh. Dia patah apa lagi? Oke, boleh. Ulang lagi. Ya, oke. Marhaban bika ya habibi wa qurrata aini Muhammad ibni Abdillah sallallahu ala Muhammad. Ulang ke deh. Dia patah apa lagi? La ilaha illallah. Jadi diulang lagi. Okey. Makanya aku Pak Koling ini. Ulang lagi ya. Saya tidak usah tuntun kita semua mengikut ya. Abata. La ilaha illallah. Maksudnya itu ulang ke semua. Maka dia Pak Ustaz abata, maka dia tu abata. Eko cadang Nabi Lota apalah. Eko abata Nabi Bata apalah. Okey, sama-sama. Okey, siap? Yang di belakang juga kompak. Weh. Lius semangat dah tu. Okey. Abata. Marhaban ya Ramadan. Lagi 3 bulan. Ya. Sama-sama. Marhaban bika ya habibi wa qurrata aini Muhammad ibni Abdillah sallallahu ala Muhammad. Maka dan dari Guruta kita tiupkan kedua jempol ini atau kita cium barakat doa Muhammad. Maka dia dari Guruta niscaya insyaallah dia tidak akan mengalami penyakit mata sampai dia meninggal. Insyaallah. Barakat itu salawat Pak Bu. Kalau ada anak tak di rumah maka betah susah diatur, bacakan salawat. Ya, kalau tidur Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sallam. Berungas selepas barakat doa Muhammad. Pajan itu betah. Ibu, ada suami tak di rumah juga? Liwat pi betah. Ada rumusnya Ibu. Bu. Ada rumusnya. Kalau kita buatkan minuman suami tak, jangan kita ribut-ribut budik, jangan kita bilang-bilang rahasia ini. Kenapa Bu? Ada suami tak ikut? Bukan itu rahasia. Kalau kita buatkan minuman suami tak, bacakan salawat. Ya, teh, kopi, susu, ya, bacakan salawat. Berapa kali Ustaz? 7 kali. Tenang. Tenang. Iya, tenang. Pelan-pelan saja Bu ya. Nanti, ya. Saya baru jelaskan ini. Melolak dinis saya Ibu Iya. Oke, bacakan berapa? Bacakan salawat. Tapi kalau kita bacakan salawat, diadu itu kopinya, minumannya, tehnya. Cara aduknya itu cara kalau kita orang tawaf. Ya. Putar Allahumma 7 kali. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Berapa kali Bu? Kau pula ni terbaca dengan salawat bekepito, tekak ni, nampak tu cek dia. Masuknya lo di beluk bawang mi. Iya, jadi hati-hati kita kota itu matu anuta mak busa-busa perlu hati-hati. Masuknya itu di beluk bawang ni barakat doa Muhammad. Jangan juga keluar lalu
Lah kita bu. Macam salah rakaat dua mak. Oh, insyaallah pajen itu betak. Insya. Okay. Baik Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Inti dari Maulid kita ini Pak Bu. Kita ini orang Bugis punya falsafah. Untuk tadi Pak Sape sudah sebutkan. Orang Bugis itu paling minimal pegang ini 4 falsafahnya. Kota katani apa falsafana to gie nasapa kita we. Salama ki lino, salama ki akhirat. Yang mana itu Pak Bu? Yang pertama, ini juga ada karakternya dalam sifat Rasulullah. Eko mancaji tauki, makanya Nabi tak paling minimal dalam falsafahnya orang Bugis itu jadilah orang yang lempu. Jujur. Apa sih dalam kehidupannya Nabi tidak menjadi contoh? Ustaz, saya ini adalah pejabat. Rasulullah pemimpin negara. Ustaz, saya ini adalah seorang politikus. Rasulullah adalah diplomat ulung. Ustaz, saya ini adalah seorang pengusaha. Nabi adalah seorang pengusaha hebat. Ustaz, saya ini adalah kepala rumah tangga. Nabi punya anak, punya istri. Tapi Nabi memegang prinsip yang namanya lempu. Jujur. Nabi menjadi pejabat yang jujur. Nabi menjadi pedagang yang jujur. Luar biasa. Tapi kadang-kadang kita ini umatnya Rasulullah menjadi pedagang, kadang-kadang itu nih. Hari balikku makanya balikku insyaallah ala balla. Ala balla tala nih. Pas di palisir la ilaha illallah tani ala balla. Mege bonyo nama dua. La ilaha illallah. Jadi dalam rumah tangga juga prinsipnya adalah prinsip kejujuran. Suami harus jujur sama istri harus terbuka sama suami. Ulang lagi. Suami harus jujur sama istri harus terbuka sama suami. Kenapa lese sih gue? Iya. Harus jujur. Bu, saya mau tanya Ki. Jujur kira? Yang Ki bohong. Pernah Ki bohong sama suami tak? Pernah? Alhamdulillah jujur Ki. Saya mau bilang, tanya, Pak. Pak. Pernah Ki bohong sama istri tak, Pak? Pernah? Saya tanya. Saya tanya ibu-ibunya, Ibu, pernah bohong sama suami? Pernah, Ustaz. Pak, pernah bohong sama istri? Makanya dia mata bakar selalu. Iya. Istri bilang sering, suami selalu si bela-belan itu. Iya. Allahu Akbar. Jadi harus jujur. Iya. Yang kedua, falsafah orang Bugis na dokumelo kisalama mancaji tau kiri lebok na yewe linoe na sapa kita we paling minimal yang kedua adalah siri. Harus punya rasa malu. Ya. Nabi ketika naik di atas Ka'bah tersingkap sarungnya kelihatan betisnya. Langsung Nabi turun dari Ka'bah lalu kemudian merah wajahnya. Nabi seorang laki-laki kelihatan betisnya malu. Bagaimana dengan kita ini seorang wanita kelihatan auratnya? La ilaha illallah. Keluar dari rumahnya pakai celana Hawaii. Di atas lagi sedikit. Hai. Di atas lagi sedikit. Wahai. Di atas lagi sedikit. Aduh hai. Malu dong. Jadi bagaimana kita Pak kalau ada begitu perempuan? Jadi punya prinsip yang namanya sifat malu. Malu dong sebagai seorang Islam. Kemudian dia tidak sadar. Malu dong kita sebagai seorang pejabat. Kemudian kita korupsi. Malu dong kita sebagai seorang muslim. Kemudian kelihatan aurat. Maka prinsip kedua sebagai seorang muslim yang baik, falsafahnya orang Bugis harus punya jiwa yang namanya siri. Ya, jangan malu-maluin. Malu boleh, tapi jangan malu-maluin.
Ya. Apalagi yang ketiga, falsafah orang Bugis adalah kareso. Iya. Apa yang ketiga? Kareso. Apa itu kareso? Kerja keras. Manjada waduda. Apa angka sih paling manjanda waduda? Manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh dia akan bisa berhasil. Mau menjadi seorang pejabat yang sukses, akareso ko. Mau menjadi seorang pelaut yang ulung, akareso ko. Betul. Mau punya anak, akareso ko. Apa yang kareso itu? Dari coba itai bawim mi. Sampai 4 anaknya waselaga no. Iya lagi na bilang mo pamakan ito. Iya. Ang kaneso mau menjadi anggota dewan. Insyaallah. Iya. Jadi Pak Bu, pertama saya kenal Pak Sappe ini, saya itu benar takut. Ya, takut Pak. Iya, saya lihat badannya besar. Iya, wajahnya Iya. 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 Rambutnya gondrong. Iya. Jadi Ustadz Ali teman saya yang pertama kali memperkenalkan saya Pak Sapi. Ternyata Masya Allah. Memang badannya sangar. Iya. Wajahnya ganteng. Rambutnya gondrong. Tidak apa-apa badan sangar. Wajah. Yang penting hati Hello Kitty. Iya, betul tidak? Iya. Jadi kita semua ini punya tugas dan tanggung jawab. Insya Allah mudah-mudahan ada perwakilan dari Tondrangang ini yang bisa duduk nanti di parlemen. Dan kita doakan Pak Sappe lah orangnya. Amin. Pak Sappe demi Allah, karena bilang kita dijual demi Allah. Demi Allah Pak Sappe, kalau naik nanti kemudian tidak kita tepati janji kita, saya yang paling orang pertama kasih ingat. Betul tidak? Di Tondrangang ini saya masuk diperkenalkan lewat Pak Sappe. Hampir dalam bulan tahun 2022 itu berapa kali Kak masuk di sini ceramah. Mungkin bosan semua, bosan semuanya. Nah, yes Ustaz, yes. Iya, Ustaz Bicu ya. Si Bicu kang ibenena. Anak na to. Cok kapadita. Iya. Akhirnya oke ya. Insyaallah. Mau pilih seorang pemimpin, ada 3 karakternya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Kalau mau pilih pemimpin yang peduli. Kurang apa dari Pak Sappe pedulinya sama kita semua? Betul. Nah urus semua Ki, mulai dari lahir sampai mati, nah urus semua. Ya, insyaallah, betul tidak? Ya. Apalagi nanti kalau sudah jadi anggota dewan. Nah, insyaallah. Ya. Peduli. Azizun alaihi ma harisun alaikum bil mu'minin. Pilihlah pemimpin yang mau memperhatikan orang dalam segi agama. Ya. Halo? Dari segi agama. Kalau bisa insyaallah terpilih nanti bukan cuman maulidnya sekarang ini. Kalau bisa setiap tahun ada maulid. Insyaallah. Kenapa? Supaya ada pembangunan manusia dari sisi apa? Religinya. Insyaallah. Apalagi beliau pengurus masjid. Masya Allah. Raufur Rahim. Sifatnya berkasih sayang. Insyaallah. Nah, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yang keempat. Falsafah seorang orang Bugis yang mewakili akhlaknya Rasulullah adalah acah. Ya, acah. Apa itu acah? Pintar, cerdas. Ya. Nah, Pak Bu. Kecerdasan itu harus ditopang dengan 3. Kecerdasan spiritual, ya. Agama. Kecerdasan intelektual. Ya. Kemudian kecerdasan emosi, mampu menempatkan diri, membawa diri dan tahu diri. Betul. Tapi ingat,
Tidak ada gunanya orang acak kalau tidak dibarengi dengan akhlak. Betul tidak? Ada mungkin orang makanya sempajana, bagus ibadahnya, rajin mengaji, tapi nampaknya si sana-sana, nampaknya si bombe, nampaknya ma'uhib. Nah bilang orang mana kira-kira kita pilih, maka dah anu lak dah itu tahu itu, pas sempajak bawam, dan anu daripada mana kita pilih. Orang mengatakan manulak dah itu pas pagama bawam nih, daripada orang mengatakan wih manulak dah itu tahu itu kasi pagama toh. Ya, yang mana kita pilih? Pagama toh. Insya Allah. Tapi kalau ada orang baru, ya. Ya. Nah, makanya Pak Bu, insya Allah kita doakan juga ini Pak Sape, malampe sungai. Ya, malampe sungai. Di umurnya berapa umur tak Pak Sape? 43. Sekitar 23. Ya. Jadi umur 40 itu adalah usia kematangan. Kematangan bertindak, kematangan berpikir. Nabi diangkat menjadi Rasul di usianya 40 tahun. Jadi insya Allah mudah-mudahan umurnya 40 tahun Pak Sape, insya Allah sudah terkabulkan segala hajat-hajatnya. Insya Allah. Nah, pesan saya Pak Bu sebelum saya akhiri, ini muhasabah awal tahun 2023. Maka itu Nabi SAW paling minimal kita semuanya Pak Bu tahun 2023 harus meningkat amal-amal ibadah tak. Maka Nabi tak mangkana yaumu mislu amsi, barang siapa 2022 sama dia tuh ada peci-peci ya. Iya. Untung ada plastiknya. Saya khawatir kata peci-peci mah tuh. Nah, maka Nabi tak mangkana yaumu mislu amsi, siapa yang tahun 2023 sama saja 2022, tidak ada peningkatan. 2022 malas sholat, 2023 Bapak Namoi. 2022 malas sedekah, 2023 sama saja. 2022 malas bersedekah, 2023 sama saja. 2022 banyak bombanya. 2023 datang membombeknya. 2022 belum menikah, 2023 sama saja. Tidak ada peningkatan, rugi. Ya. Tapi justru wa yazu bilang kena minta mangkana yaumu syarrun min amsi. Tapi siapa yang 2023 ini lebih merosok daripada 2022, ya watuna 2022 rajin bermajlis taklim. Ya, ya watuna 2022 rajin bersedekah, rajin ke masjid. Sekalinya 2023 la ilaha illallah, pedek merosok amal ibadahnya. Nak kena duit menjadi OKB, orang kaya baru, kojoket titik ini. Maka dunia lona gini, makin merosok amal-amal ibadahnya, sudah jarang kelihatan di masjid, makin masekke, ya, makin merosok amal ibadahnya, dikategorikan sebagai orang yang dilaknat oleh Allah. Tapi yang kita inginkan apa? 2023 harus ada peningkatan daripada tahun 2022. 2022 nanti ke masjid kalau menitawe sekalinya 2023 alhamdulillah na beta ni Pak Imam alin na bang hayya alus shalah boy masyaallah. 2022 banyak bombenya, 2023 sudah tidak ada. 2022 sudah menikah, 2023 ini tambah anaknya ibu kan menikah lagi. Allahu Akbar. Baik Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Wahai engkau orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan persiapkanlah bekal dirimu untuk menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pak Bu, lanjut sampai Isa boleh? Saduski, Indro ni lisunaya. Sebelum saya akhiri Pak Bu, ini muhasabah bagi diri kita.
4 hal ini Pak bermanfaat dalam tubuh kita. Pertama, tanah. Betul? Kita diciptakan dari, dan suatu masa nanti kita akan kembali ke, dan suatu masa nanti kita akan dibangkitkan dari tanah. Yang kedua, dalam tubuh kita ini ada apa? Air. Dalam dunia ini Pak Bu, bumi ini dipenuhi air. Bahkan di belakang kita ini laut. Ya. Lebih luas lautan daripada daratan. Bahkan dalam tubuh kita ini ada air. Kalau orang sakit dibantu apa namanya itu? Infus cairan. Kalau tidak bisa lagi masuk berarti capu di tanah wai. Begitu dipentingkannya yang namanya air, dibutuhkannya air dalam tubuh kita. Kalau orang ceramah juga dibutuhkan ada ji nanti bi. Iya. Ada alhamdulillah. Aman. Iya. Apa lagi? Ada ji nanti pi. Iya. Ada ya. Yang ketiga, dalam tubuh kita ini apa unsurnya? Api. Kita ini masih hidup, kita masih hangat. Ya. Tapi kalau sudah meninggal, apa yang terjadi? Macam ke ini. Nasabak magi pet deni api di utak kaleta. Yang keempat apa? Angin. Ya. Angin Pak Bu. Orang ketika sakarat dibawa ke rumah sakit, dia bantu oksigen. Tidak masuk lagi oksigen. Sabak kenapa? Nasabak capu di tanah udara. Berarti dia sudah meninggal. Tapi 4 hal ini sekalipun bermanfaat Pak Bu. Ekomel na Pak jaluk pungala tali Pak degaga. Selesai nih. Bahkan tanah, air, api, angin minta 24 jam kepada Allah. Ubara sak mana ni tamu diri noe, maka dia pungala taala ayat jolok kasih. Angka mana mupi isena masyarakat Tonrangang memperingati Maulid Nabi. Ayat jolok kasih angka mupi masyarakat Tonrangang masih memeriahkan masjidnya. Jangan dulu, karena masih ada masyarakat Tonrangang yang selalu menghidupkan majelis-majelis ilmu. Tapi ekodek gaga na Pak Bu, di kampung tai maksiat lebih banyak daripada kebaikan. Maka tunggulah yang namanya balak dan musibah. Jangan keempat-empat isi di bawah minum Pak jaluk pungala ta'ala. Imurita Pak Bu Dek gaga. Kasus kemarin itu ada di mana itu kemarin 2020 ini. Tidak ada gempa tapi ada tsunami. Ada mengatakan kemarin takabono maka ada Ustaz. Kita ini tidak bisa kena tsunami. Karena makai angka kamerna. Tidak bisa. Kalau Allah inginkan dia gaga. Kun fayaku. Ya, jadi insya Allah mudah-mudahan kita semuanya dihindarkan dari bala musibah dan malapetaka. Insya Allah mudah-mudahan tahun 2023 jauh lebih baik daripada tahun 2022. Baik Bapak yang hormati Allah Subhanahu wa taala, yang paling terakhir mari kita mengangkat tangan bersama-sama berdoa, mudah-mudahan acara kita ini senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kita doakan Pak Sape di usianya yang 43, hari ini tanggal 1 tahun 2023 beliau ulang tahun ya. Alhamdulillah. Ulang tahun milad. Jadi hari ini memulutoi Pasape. Ya, hari miladnya insyaallah. Jadi kita doakan mudah-mudahan panjang umur taatnya. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghafir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shighara. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua tua kami, dosa guru kami, dan dosa para pemimpin kami. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Kami mohon kepadamu ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, rezeki yang berkah, wa amalan mutaqabbala, amal-amal ibadah yang Engkau terima ya Allah. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, kami mohon kepadamu, tuntunlah hati kami untuk senantiasa banyak berzikir, bersyukur, dan memperbaiki kualitas amal-amal ibadah kami ya Allah. Ya Rahman, Ya Karim, janganlah karena dosa-dosa kami Engkau timpakan kepada kami, ke kampung kami ini dari segala macam mara bahaya, mara petaka, musibah, dan wabah penyakit ya Allah. Ya Rahman, Ya Karim, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Allahumma tawil umurahu. Ya Allah, kami mohon kepadamu, panjangkanlah umur saudara kami Pak Sape. Wahsin ajsadahu, ya Allah, sihatkanlah badannya. Wa tawil umurahu, panjangkanlah umur taatnya ya Allah. Wasi' arzaqahu, ya Allah, kami mohon kepadamu, luaskanlah rezekinya. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, mari kita sama-sama salawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Cukup sekian ceramah singkat kami pada kesempatan ini. Memuari makbarak kaduri anak Bapak Ibu, terutama yang berbicara. Kalau ada kata-kata hikmah, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, itu datangnya dari diri kami sebagai manusia biasa. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Buah naga dibagi 4. Semoga bermanfaat. Makan cuka dan terasi. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ceramah hikmah Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Sulfajar Najib Haddad Emsos. Akhirnya kita telah menyelesaikan seluruh rangkaian acara Maulid Akbar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita membaca basmalah hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum saya tutup, saya selaku pembawa acara, apabila ada salah kata atau ucap yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kata wa akhirul kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.